Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo Dimas Aryo Wibowo. Saya adalah mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem informasi manajemen bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Oke, tujuan belajarnya adalah mengetahui adanya perubahan konteks organisasional bagi pengembangan dan penggunaan sistem dari struktur fisik ke struktur maya. Kemudian mengetahui siapa saja spesialis informasi itu dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan ke dalam suatu organisasi layanan informasi. Dan selanjutnya bisa dapat dibaca sendiri oleh teman-teman. Oke, pendahuluannya adalah spesialis informasi sebuah perusahaan terdiri dari atas analisis sistem, administrator basis, data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Para spesialis ini pada awalnya berada dalam unit layanan informasi. Namun belakangan ini mereka mulai dialokasikan ke area-area bisnis. Kemudian organisasi bisnis itu apa? Yaitu sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Kemudian area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Kemudian dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka ini diilustrasikan di figur 4.1 yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Ya, di bukunya McLeod bisa kita buka. Organisasi layanan informasi. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi atau Information Service atau IS untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi, nama-nama lain, divisi SIM atau departemen SIM, dan khususnya teknologi informasi atau information technology juga populer. Sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi. Istilah spesialis informasi atau information specialist digunakan untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialisasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, kemudian programmer dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator, basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan penggunaan untuk pengembangan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Analisis sistem adalah orang-orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi sistem itu dapat dengan bisa menganalisis suatu masalah. Terus kemudian administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator basis data atau database administrator DBA atau DBA. Tugas DBA bagi dalam 4 area utama: perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Situs web yang sangat mengandalkan gambar dan webmaster biasanya memiliki keahlian dalam manipulasi atau perancangan grafik. Satu tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Spesialis jaringan.
Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang komputasi maupun telekomunikasi. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi sistem analisis dan programmer menciptakan suatu posisi analisis programmer. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan, pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas lain yang serupa. Struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi tersentralisasi dituliskan pada figur 4.2. Struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi, basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Ya, seperti inilah struktur organisasinya untuk perusahaan yang tersentralisasi. Struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk menciptakan suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti mengidentifikasikan 3 struktur inovatif yang disebut model sekutu atau partner model, model platform model, dan model terskala. Model sekutu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Model platform adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Model terskala menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Jadi ya untuk menghemat ya mungkin perusahaan harus melakukan ya, keputusan yang cepat dan biaya yang minimal mungkin agar tidak timbul biaya lain sehingga biaya produksi tetap bisa terkontrol. Oke. Figur 4.3 adalah suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model sekutu, platform, dan terskala. Struktur tersebut meliputi jaringan penentuan visi, visioning network, yang memungkinkan CEO bekerja dengan manajemen puncak dalam perencanaan strategis sumber daya informasi. Jaringan inovasi atau innovation network yang dipergunakan oleh CEO untuk berinteraksi dengan area-area bisnis sehingga aplikasi-aplikasi inovatif dapat dikembangkan. Dan jaringan pencarian sumber atau sourcing network yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan para vendor untuk tujuan mendapatkan sumber daya informasi. Ya, seperti inilah model jaringan organisasi sistem informasi. Komputasi pengguna akhir. Sistem informasi yang pertama dikembangkan dengan para spesialis informasi melakukan seluruh pekerjaan bagi para pengguna. Pendekatan ini dituliskan pada figur 4.4 dan masih dipergunakan untuk banyak proyek-proyek sistem saat ini. Menunjukkan bagaimana spesialis informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan pengguna dan komputer panah-panah dari
di dalam figur tersebut mencerminkan aliran komunikasi dua arah. Seperti ini, teman-teman. Ya, ini pengguna analisis sistem ini saling berhubungan, dua arah tadi yang disebutkan.